Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum kamu akan meninggalkan rumah? Iya, mengunci pintu atau menggembok pagar rumah. Jaga-jaga agar tidak ada orang yang bisa masuk rumah. Lalu, apa yang biasa orang bawa pada saat musim hujan seperti sekarang ini? Ya, bawa payung tentunya. Jaga-jaga kalau nanti di tengah jalan akan turun hujan. Lalu, apa yang biasa kita temui di sudut-sudut ruang pengantaran atau mall atau gedung-gedung bertingkat? Ya, ada tabung APAR, jaga-jaga kalau ada kebakaran akibat konsleting listrik atau karena apapun, bisa cepat-cepat dipadamkan. Nah, sekarang yang terakhir. Kamu pernah dengar nggak ketika kita kunci pintu atau gembok pagar rumah sebelum berpergian nih, terus ada yang bilang, kamu ngapain sih kunci rumah? Emang kamu ngarepin kemalingan ya? Atau bawa payung saat musim hujan, terus ada yang bilang, ngapain kamu bawa payung? Emang kamu ngarepin hari ini hujan? Atau bilang ke atasan, bos, ngapain sih beli APAR mahal-mahal? Emang bos ngarepin kantor kita kebakaran ya? Nah, saya yakin jawaban dari ketiga pertanyaan itu tidak pernah ya. Kita kunci pintu atau gembok pagar rumah, bawa payung dan punya tabung APAR, itu fungsinya hanya untuk jaga-jaga. Kita sama sekali tidak mengharapkan hal-hal buruk terjadi pada kita di masa yang akan datang. Tapi sebagai manusia yang dianugerahi otak untuk berpikir, maka kita melakukan itu sekedar hanya untuk berjaga-jaga, yang merupakan bentuk ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi anehnya ketika ada seorang istri meminta suaminya untuk memiliki asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, suaminya bilang, ngapain punya asuransi? Emang kamu ngarepin aku sakit? Atau ngarepin cepet mati ya? Aduh, padahal kalau kita menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, dan mengedepankan logika daripada emosi sesaat, memiliki asuransi itu sama persis seperti kita mempunyai gembok, kunci, payung, dan tabung APAR loh. Semuanya hanya untuk berjaga-jaga. Orang yang mengunci rumahnya tidak menjamin rumah itu akan aman dari resiko kemalingan atau pencurian. Tapi dengan tidak mengunci rumah, maka akan jauh lebih tidak terjamin lagi. Kita pakai payung tidak menjamin kita tidak kebasahan saat hujan. Tapi tanpa payung, kita sudah pasti akan basah kuyup. Dengan memiliki tabung APAR, tidak menjamin akan terhindar dari resiko kebakaran. Tapi jika hal itu sampai terjadi, paling tidak memperkecil dampak dari resiko itu. Nah, begitu pula dengan asuransi. Orang punya asuransi atau tidak akan mengubah takdir seseorang, tidak akan mempercepat ataupun memperlambat waktu kematiannya. Tapi satu hal yang pasti adalah tiap manusia akan meninggal, dan itu tidak terbantahkan. Lalu, apa gunanya asuransi kalau begitu? Nah, kembali lagi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk jaga-jaga. Jaga-jaga kalau sampai masuk rumah sakit karena digigit nyamuk, salah makan, kepleset di kamar mandi, dan lain-lain ya. Dan yang utama adalah jaga-jaga agar masa depan keluarga, anak dan istri lebih terjamin kalau suami dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ada satu hal yang jarang disadari oleh orang, yaitu ketika laki-laki ini meninggal dunia, keluarganya akan kehilangan 3 hal loh. Yang pertama adalah kehilangan suami tercinta bagi istrinya, yang kedua adalah kehilangan ayah tersayang bagi anak-anaknya, dan yang ketiga yang jarang orang ingat adalah kehilangan seluruh penghasilan bagi keluarganya. Nah, asuransi tidak akan bisa menggantikan sosok suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya, tapi asuransi bisa menggantikan penghasilan yang ikut hilang karena meninggalnya si pencari nafkah. Jika saat ini ada suami yang istrinya juga bekerja, ia patut bersyukur karena ada 2 sumber penghasilan bagi keluarganya. Tapi yang mesti diingat adalah peran istri seharusnya hanya membantu suami dalam mencari nafkah, bukan menopang dan menggantikan peran suami. Jadi meskipun istri juga bekerja, tapi ketika suami meninggal dunia, ia akan merasa lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Karena biasanya pengeluaran rutin keluarga akan dibagi 2 dengan suaminya. Kini ketika suaminya tidak ada, maka ia harus menanggungnya sendirian. Ibarat tulang rusuk yang dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu bagi istrinya yang bekerja. Lalu bagaimana jika istrinya adalah ibu rumah tangga seutuhnya yang mengandalkan gaji atau penghasilan suaminya? Maka pasti akan lebih sulit lagi situasinya. Tidak sedikit pula anak-anaknya yang putus sekolah karena tidak ada biaya setelah meninggalnya sang ayah. Nah, disinilah peran asuransi jiwa, yaitu menopang dan mengganti peran suami sebagai pencari nafkah utama, dan agar masa depan anak-anaknya lebih terjamin. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, seberapa besar penopang yang dibutuhkan agar masa depan keluarga tetap terjaga sesuai dengan gaya hidupnya seperti saat ini. Jadi, jangan sampai punya asuransi hanya sekedar punya, tapi manfaat yang didapat nantinya sangat jauh dari kebutuhan yang seharusnya. Coba dilihat lagi video saya yang membahas bagaimana cara menghitung uang pertanggungan atau manfaat santunan meninggal dunia.
sebagai contoh nih, orang tua yang telah mempersiapkan masa depan anak-anaknya dari sekarang adalah artis berikut ini. PPKM ini banyak sekali bikin gue berpikir kayak, ya mati itu nggak bisa diprediksi ya gitu. Kapan aja kita bisa mati gitu kan. Makanya dari sekarang gue udah nyiapin Loli dapat ini, Loli punya ini, Aska punya ini, segala macam asuransi sampai kalau gue mati satu anak bisa dapat 40 miliar. Gue udah siapin semua. Dan asuransi sampai ke luar negeri nih. Sampai ke luar negeri, sakit sampai dimanapun gue bisa berobat gitu. Karena gue nggak mau ketika nanti gue nggak ada, anak-anak gue terbengkalai, gue nggak mau. Dan harta anak-anak gue nggak bisa diambil sama siapapun. Berarti benar nih, kematian itu nasihat yang paling ampuh. Oh iya, ya gue bisa kayak begini sekarang juga karena gue takut mati cuy. Pembelajaran siapa sih yang emang bener lo ambil Orang dekat banget lo gitu, yang orang akhirnya terdekat? Gak ada, gue belajar sendiri aja. Belajar sendiri karena gue udah yatim piatu kali ya. Gue yatim piatu, gue ngerasain banget saat gue ditinggal nyokap bokap gue dalam keadaan yang belum siap. Gue umur masih nyokap gue meninggal gue umur 23 tahun. Gue masih tinggal sama mereka, gue belum siap apa-apa, belum siap punya anak segala macam sampai akhirnya ya waktu itulah yang bikin gue dewasa. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa memiliki asuransi bukan berarti kita mengharapkan orang agar jatuh sakit atau cepat mati ya, tapi lebih ke antisipasi jika resiko hidup datang menghampiri. Oke, kalau gitu cukup untuk kali ini. Share ke orang-orang terdekatmu jika informasi ini bermanfaat, tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan video-video saya terbaru selanjutnya. Saya Ilo and see you.